Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Maraja Organik bersama saya Samsul Luma, praktisi pertanian. Teman-teman sekalian, berbudidaya padi ini kurang lebih 2 juta orang yang mengekan sawahnya di musim tanam pertama tahun 2024. Namun di dalam kita berbudidaya ini tentu pupuk menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan saat kita mengelola tanah atau padi kita. Teman-teman sekalian, pupuk kalium dan fosfat merupakan pupuk yang dengan unsurnya dibutuhkan lebih banyak oleh tanaman padi. Karena kebutuhan itulah kita perlu memberikan alternatif ketika misalnya pupuk NPK tidak berhasil kita dapatkan. Teman-teman, ketika misalnya teman-teman menginginkan pupuk kalium, pupuk fosfat, selain dari NPK, hari ini atau di konten ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat unsur kalium dan fosfat yang kandungannya juga cukup tinggi dari bahan yang hampir-hampir tidak diperdulikan atau hanya dijadikan sampah oleh teman-teman semua. Ya, kita tahu bahwa sabut kelapa ini sangat banyak jumlahnya di Indonesia, bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, itu hanya dibuang-buang atau mungkin dijadikan bahan bakar ketika kita mau membakar ikan atau selain dari itu. Nah, teman-teman, di dalam sabut kelapa ini memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Di dalam penelitian disebutkan bahwa kandungan kalium itu di sabut kelapa kurang lebih 10 sampai dengan 20%. Begitu juga dengan kandungan fosfat. Di sabut kelapa ini itu ada kandungan fosfatnya kurang lebih 4%. Ada juga sebenarnya kandungan kalsiumnya, ada kandungan magnesiumnya juga, bahkan ada kandungan natrium juga di sabut kelapa ini. Tetapi jarang-jarang teman-teman mengolah sabut kelapa ini untuk menjadi pupuk. Mungkin ada yang melakukan fermentasi dengan bahan-bahan organik lainnya. Tapi kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat kalium fosfat pada sabut kelapa dengan bahan yang sangat murah. Untuk membuat pupuk kalium fosfat pada sabut kelapa ini dibutuhkan tambahan asam asetat atau cuka ditambah dengan garam krosok. Nah, ini ketika dipadukan, ketiga bahan ini akan menjadikan satu pupuk yang disebut dengan kalium fosfat ditambah kalsium, ditambah magnesium, ditambah ada kandungan natriumnya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Kalau misalnya bahan baku sabut kelapa beratnya 1 kilogram yang sudah dicacah, jadi perlu dicacah dulu, jangan sampai bulat-bulat karena itu akan lebih lama untuk mengeluarkan nutrisi di dalamnya. Jadi sebaiknya sabut kelapa ini dicacah dulu agak kecil-kecil. Nah, lalu ini kita masak air. Jadi kalau 1 kilogram sabut kelapanya, maka airnya itu kurang lebih 3 liter. Jadi kalau sabut kelapanya 1 kilogram, airnya yang kita masak duluan itu jumlahnya 3 liter. Terus ditambahkan dengan cukanya atau asam asetatnya itu 100 ml. Jadi cukanya 100 ml, garam krosoknya itu 20 sendok. Nah, ini dimasak airnya tadi yang 3 liter sampai mendidih, lalu diturunkanlah 1 kilogram sabut kelapanya. Jadi sabut kelapanya
diturunkan pada saat air ini sudah mendidih. Setelah diturunkan, itu diaduk merata, lalu kurang lebih 30 menit, dimasukkanlah asam asetatnya yang 100 mili tadi, dimasukkan ke dalam, diaduk rata, nanti akan keluar nutrisinya berwarna coklat. Jadi coklat nanti itu airnya ini nanti akan berubah menjadi coklat. Nah, setelah diaduk kurang lebih 30 menit, lalu ini disaring. Jadi disaring air dari masakan sabut kelapa tadi disaring, itu nanti airnya kurang lebih 2 liter. Jadi kurang lebih 2 liter. Nah, setelah agak hangat airnya, turunkan garamnya 20 sendok itu kurang lebih 200 gram, itu diaduk merata. Jadi ini biar homogen, biar tercampur semua, diaduk setelah diturunkan garam. Nah, 2 liter inilah yang nanti disemprotkan ke tanaman padi kita atau tanaman-tanaman yang lain. Untuk dosisnya, dari 2 liter tadi ini, ketika kita akan menyemprot padi, itu 150 mili sampai 250 mili per tangki. Jadi dari 2 liter yang sudah disaring, sudah ditambah garam, itu ketika kita akan gunakan untuk menyemprot padi, maka dosisnya 150 mili sampai dengan 250 mili. Itu tergantung usia tanaman. Berapa kali intervalnya? Itu paling bagus 7 hari sekali. Jadi 7 hari sekali itu disemprotkan ke tanaman padi kita atau tanaman-tanaman yang lain. Usia berapa padi bisa disemprotkan? Itu dari usia 7 hari sampai dengan 20 hari sebelum panen. Itu bisa disemprotkan. Lalu bagaimana dengan cabai misalnya atau bawang merah? Kalau bawang merah intervalnya itu per 3 hari disemprotkan. Ini bisa menggantikan pupuk NPK. Jadi NPK yang biasa kita gunakan yang beli di toko-toko, ini dengan air sabut kelapa ini itu bisa menggantikan posisi dari NPK tersebut. Tinggal kita seberapa sering menyemprot pada tanaman kita. Daripada sabut kelapa ini terbuang percuma, lebih bagusnya kita gunakan untuk menjadi pupuk. Nah, biasanya di sabut kelapa itu jarang digunakan oleh teman-teman petani karena di sabut kelapa itu unsur taninnya tinggi. Nah, unsur tanin ini itu bisa menjadikan tanaman kita itu tersendat pertumbuhannya. Karena ada zat tanin di situ, maka kita tambahkan garam supaya zat tanin ini bisa terurai oleh garam itu. Begitu. Jadi teman-teman semua, untuk mendapatkan pupuk kalium, fosfat, ditambah ada kalsiumnya, ditambah ada magnesiumnya, ada natriumnya juga. Ini cukup dengan menggunakan air dari sabut kelapa yang sudah dimasak bersama dengan asam asetat dan cuka. Jadi kalau misalnya jumlahnya lebih banyak, misalnya 10 kilo, sabut kelapanya ini tinggal dikalikan, berarti airnya yang ditambah, terus cukanya juga ditambah untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ini sangat efektif, ini sangat manjur, dan ini pertama kali dibahas. Belum pernah ada teman-teman yang membahas ini. Nah, karena kenapa? Karena ini kalau dijadikan mata pencarian itu juga sangat lumayan. Tapi kali ini saya memberikan ilmunya agar teman-teman petani bisa terbantu, bisa mendapatkan pupuk yang dari bahan murah. Nah, kalau misalnya bahannya juga mahal, untuk apa? Lebih bagus beli yang sudah jadi. Nah, tapi kalau bahannya murah, bahkan hampir-hampir tidak dibeli, nah inilah yang kita manfaatkan untuk memupuk pada tanaman kita. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi teman-teman semua agar tidak lagi kekurangan pupuk atau tidak lagi tanaman padinya terlambat dipupuk karena tidak ada NPK. Nah, di konten-konten kami berikutnya akan kami bahas lagi pupuk-pupuk yang lain yang bahan dasarnya lebih murah.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.